Halo, saya Reman Julansa. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Teknik Informatika di Universitas Gunadarma. Di sela-sela kesibukan saya aktif dalam mempelajari berbagai teknologi open source, terutama di bidang pemrograman Java, JavaScript, dan Linux. Pada tutorial kali ini, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang microdata dan web service. Selamat menyaksikan. Halo, yang pertama saya akan menjelaskan microdata. Pengertiannya, kalian dapat mencarinya di Google, pengertian microdata. Saya juga belum tahu microdata itu seperti apa, tapi setelah saya mendapatkan tugas seperti ini, saya jadi tahu microdata itu apa. Pengertian microdata. Nah, di sini ada pengertiannya. Di sini pengertian microdata, contoh mudahnya, jika Anda membuat suatu CSS dan ingin menjelaskan kode sintak pada bagian tertentu, maka yang Anda lakukan adalah menambahkan isi komentar. Prinsip dari microdata ini pun sekilas hampir sama dengan penambahan komentar pada suatu CSS. Namun, bedanya komentar ini ditulis pada format HTML5. Jadi microdata itu formatnya harus HTML5. Sini banyak sekali microdata untuk menarik perhatian, seperti contohnya facebook.com. Facebook ya, kita tulis. Nah, Facebook sendiri dia menggunakan microdata. Lihat sendiri betapa menariknya kan Facebook ini. Lalu inilah yang disebut dengan microdata. Lalu kalian bisa search di IMDb. IMDb juga seperti itu. Bisa ada kita tulis nama filmnya, The Avenger. Nah, sini juga pakai microdata rating point. Menarik kan? Menarik sekali kalau menurut saya. Saya juga baru tahu microdata itu. Lalu kalian bisa mendapatkan kode-kode ini seperti ini di schema.org. Nah, kalian bisa dapatnya di sini. Bisa mendapatkan mendapatkan kodenya di sini. Ini coba kita cari microdata sini. Microdata. Nah, sini ada. Nah, di sini ada microdatanya. Kenapa menggunakan microdata? Karena untuk di sini untuk mempermudah pencarian dan juga menarik visitor untuk mengunjungi suatu blog kita. Misalnya di sini ada sebuah header avatar. Nah, sini ada namanya, alamatnya, namanya dan tempat tinggalnya, tanggal lahir, lalu mengarahkan ke link berikut. Ini sebagai contoh microdata, contohnya microdata. Kalian bisa mendapatkannya di schema.org atau di snippet. Banyak sekali, banget. Nah, lalu yang kedua adalah syarat ketentuan menggunakan microdata. Mengapa kita harus menggunakan microdata? Kenapa tidak menggunakan RDV ataupun microformat? Jawabannya sangat sederhana, yaitu karena microdata adalah merupakan struktur yang paling baru dan yang paling disarankan oleh pihak Google saat ini. Microdata cocok dipasang menggunakan format HTML. Banyak sekali kata kunci HTML. Berarti microdata
eh, apa proses penjaringannya menggunakan HTML. Kita HTML, syarat ketentuannya kalian bisa lihat di schema.org tadi. Why use microdata? Nah, sini banyak sekali. Dia harus menggunakan HTML5 untuk menggunakan HTML5 untuk melakukan microdata. Nah, kalian bisa lihat menggunakan dengan link movie trailer. Contoh-contohnya ada banyak, itu ada mapping, ada yang seperti ini Avenger, ada juga yang seperti ini komik. Saya juga sudah pernah membuatnya, jadi kita klik soft skill blogspot.com. Terus kita konten atau pautan arahkan ke dalam Google. Sepertinya belum dibikin ya. Oh iya, karena akan sempat ganti template dan dapet gitu, jadi hilang di bagian belakangnya. Harus kita ubah. Nah, itulah syarat ketentuan menggunakan microdata, yaitu wajib menggunakan HTML5. Kita back to home. Soft skill, karena kemarin saya ganti template ini Hongo bahasa Jepang, blognya saya juga, saya lupa ada microdatanya. Kita lihat lagi saya impact. Nah, itulah syarat ketentuan menggunakan microdata. Oke, langsung saja kita buat microdatanya dengan template. Lalu kita klik edit HTML. Kita di sini menggunakan Brickum ya, dari snippet. Cara menggunakan Brickum. Nah, inilah contoh microdata sederhana. Ini seperti ini. Nah, kita buka, kita terapkan di dalam blog kita. Atau kalian bisa lihat aja di sini cara aplikasinya, karena yang pertama yang harus dilakukan adalah login blogger. Kedua, muncul menu template sudah. Lalu ketiga, klik menu edit HTML. Oke, cari kode verbose dari dapat sini. Oke, lalu kalian scroll mouse ke bawah sampai ketemu kode data post body. Oke, data post body. Kita kopikan saja.
resource. Nah, ini dia. Kita post body. Jika ternyata setelah dicari kode atau body ada banyak cari yang di atasnya, ada kode seperti di bawah ini. Cari yang ada kode seperti itu. Mana ya? Sini ada. Coba lagi. Ini dia. Ini dia. Lalu kita pakai kode snippet ini. Tambahkan di dalam, di bawah sini. Ini nomornya sini. Sini kita menggunakan rating. Simpan template. Kita simpan template. Block. Terus skill. Nah, sini judulnya, peringkatnya, revenue-nya. Kita cek sini. Nah, judulnya SEO impact, gambar ke data, peringkat, voting. Nah, ini disebut dengan impact data. Kalian bisa mengikutinya di dalam blog saya, yaitu di konten SEO impact menggunakan microdata.html. Kalian bisa menerapkannya di blog kalian masing-masing. Nah, sini ada sumbernya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan web service. Apa sih web service itu? Oke, kita cari tahu web service itu apa. Web service. Sini ada web service. Web service. Kita baca-baca pengertiannya di Google. Sini ada pengertiannya. Nah, ini dia web service. Web service menurut saya sebenarnya sederhana, cuman pertukaran antar data dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Semisal aplikasi Facebook. Aplikasi Facebook dia punya web service sendiri. Nah, service-nya itu ditarik melalui URL atau URL ke aplikasi mobile atau web. Sini ada jenis-jenisnya. Itu ada Simple Object Access Protocol atau SOAP, dan RESTful atau REST Session State Transfer REST. Yang baru adalah REST. Kenapa saya tulis? Saya mencari web service dengan pengertian web service SOAP versus REST. Karena kalau kita bandingin SOAP dan REST itu jauh berbeda. Dimana kalau SOAP itu pertukaran datanya hanya melalui XML, sedangkan REST itu melalui
bisa di custom, pergerakan datanya bisa melalui JSON, XML, TXT, dan lain-lain. Bedanya REST dengan SOAP, REST itu lebih ke arah perpindahan resource berdasarkan step, dan dia bekerja di protokol HTTP. Datanya dalam bentuk apa saja, bisa JSON, XML, TXT, dan lain-lain. Kalau SOAP, basisnya itu XML, pesannya wajib mengikuti SOAP. Kalau nggak salah dia pakai WSDL juga. Khusus SOAP hanya bisa XML, beda dengan REST yang dapat di custom. Untuk belajar bahasa programan yang dibutuhkan untuk belajar web service, kalian dapat mengunjungi w3school.com. Kalian dapat belajar bahasa programannya di sini. Semua bahasa programan yang mendukung basis web dan server side bisa bikin web service. Saya juga pernah membuat aplikasi web service untuk lomba di Lab TI. Itu ada Smart Library. Kalian bisa menontonnya di YouTube saya atau belajarnya di GitHub saya. Sini saya membuat aplikasi pustakaan online ini menggunakan web service, RESTful base, dan cloud computing. Kalian bisa belajar di GitHub saya. Silahkan cek GitHub saya. Oke, pada kesempatan ini saya dapat tugas dari dosen saya membuat web service di blog, yaitu seperti share tautan, share konten, sync konten gitulah di Facebook. Untuk dapat seperti contoh, mari kita lihat di YouTube. Sini tadi ada untuk share gitu. Nah, kita pause aja. Sini ada share. Oh, masih ya. Nah, tugas saya untuk web service kali ini yaitu adalah membuat seperti button seperti ini yang akan ditukarkan datanya masuk ke dalam Facebook melalui URL protokol HTTP. Oke, bagaimana cara membuatnya? Sini sebenarnya saya sudah bikin custom share on Facebook, share on Twitter, dan share on Google. Tapi untuk mendapatkannya kalian bisa membuka developer facebook.com. Kalian bisa ambilnya di social plugin. Saya sudah customnya. Untuk Twitter kalian bisa membuka dev.twitter.com. Untuk Twitter kalian harus register terlebih dahulu untuk mendapatkan source code untuk share on Twitter, like, ataupun tweet dan lain-lain. Saya sudah membuatnya sedemikian rupa bentuk sini saya membuat CSS-nya untuk tampilannya lebih custom. Sini ya buat Facebook yang saya ambil dari tadi di developer Facebooknya untuk Facebook like. Lalu ada Twitter, itu untuk share konten atau apapun ke dalam Twitter. Lalu ada G+ atau Google+ yang akan dikirimkan ke aplikasi G+. Nah, itulah yang disebut dengan web service. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, ketika user atau saya pribadi membuka sebuah halaman atau situs, misalnya contohnya blog saya klik share tautan itu akan ditangkap melalui server side di dalam Facebook dan akan dikirimkan kembali ke bagian backend lalu diteruskan ke dalam bentuk query dalam database-nya.
Lalu di dalam query ini akan dikelola melalui result hasilnya. Nah, hasilnya ini dalam bentuk JSON yang disebut dengan bentuk panutannya web service. Lalu server side kami return kembali ke user dalam bentuk JSON juga. Nah, jadi misalnya kita set tautan di blog, nah konten kita ini yang ada di blog akan pindah ke Facebook, yaitu yang disebut dengan penuturan data atau web service. Oke, saya sudah membuatnya, jadi kita kopikan saja ini semuanya. Nah, kita buka blog blogger.com. Ini subscribe saya. Nah, berhubung ini cuman HTML biasa, saya menggunakan tata letak saja. Lalu di bagian edit buka tata letak, lalu di bagian sini kita tambahkan gadget atau widget, kita tambahkan di HTML JavaScript, edit, lalu copy paste di sini, lalu simpan, dan kalian bisa cek di blog sekarang. Saya cek di blog. Nah, maka akan seperti ini munculnya. Ada Facebook like, Facebook, ada Twitter, ada plus. Nah, ketika kita like, ini kita suka subscribe firman.blogspot.com. Kalau kita ketik tautannya atau kontennya, kita klik like, confirm. Nah, dia akan mengarahkan ke konten tersebut, itu saya impact menggunakan microdata. Itu juga dengan tweet dan G+, lalu akan dikirimkan ke dalam Facebook. Setelah kita klik suka, coba kita cek di dalam Facebook kita. Nah, sini sudah ada kan, there's something it's beautiful, great work, it's work. Oh, artinya ini ada di bawah, jadi udah bisa nih. Aduh, ada di bawah, tapi nanti saya ubah lagi bentuknya. Coba sekarang kita share saja. Dalam G+. Nah, it's work. Ini kan, kalau kalian bisa klik share Facebook, kita mengarahkan ke link www.facebook.com php. Nah, kita cek G+. Nanti saya ubah yang Facebooknya, konten Facebooknya biar supaya rapih. Google plus google.com. Nah, ini yang disebut dengan web service. Gampang kan? Jadi tinggal nanti saya buat kontennya di dalam blog saya. Kalian bisa copy kodenya di blog saya, lalu klik tata letak, lalu tambahkan gadget atau widget,
terus pilih HTML JavaScript, terus kopikan kodenya ke dalam sini, lalu simpan. Nah, nanti kalian bisa cek di sini. Gampang kan? Itulah cukup sekian pengertian dan pengaplikasian web service di dalam blog. Untuk lebih jelasnya, jika ingin belajar, kalian bisa buka web service w3school.com untuk belajar web service-nya, atau belajar dari kitab saya di github.com Irman Jelansa. Kalian bisa belajar di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.